Kan pertanyaannya gitu, legal standingnya yang apa nih? Yang bagaimana? Saya nggak ngerti. Legal standing itu nggak ada yang mana? Nggak ada urusannya sama Pak Jokowi, tidak memiliki hubungan keluarga, kemudian saudara, atau seperti apa? Oh gitu. Advokat ini gini, advokat public defender ini kan penegak hukum. Itu yang pertama. Terus yang kita laporkan ini kan, saya rasa pengacara Pak Roy ngerti lah, delik aduan, delik murni seperti apa, ya kan? Yang kita laporkan ini 160, nanti bisa dijelaskan sama ahli. 160, 28 ayat 2, kemudian 45A. Apakah itu delik aduan atau delik murni? Itu dulu. Kalau delik murni, siapapun bisa melapor. Bahkan juga bisa ngelaporin kalau merasa bahwa ada tindak pidana. Itu sah-sah saja. Jadi tidak penting ada legal standing sebagai legal standing keluarga, maksudnya saudara, atau legal gimana? standingnya yang mana? Surat kuasa? Ya, surat kuasa nanyain sama pengacara Jokowi, jangan nama kami. Oke, baik. Legal standing yang dimaksud yang mana sih, Bang Juju? Iya, artinya persoalan kalau kaitannya dengan ijazah yang kita persoalan ijazah Pak Jokowi. juga ijazah palsu Jokowi itu kan menyangkut pribadi seorang Jokowi Widodo, ya loh. Jadi artinya para pihak yang para pihak melaporkan itu tadi, ya ada di Jakarta Barat, ada di Jakarta Selatan, yang dijadikan satu ini. Dari Polda, dijadikan satu tadi kan. Ya. Sebetulnya pengertiannya adalah urusannya apa mereka itu, tidak ada legal standingnya, gitu loh. Ya, jadi ini urusan delik aduan, gitu loh. Masalah ijazah Jokowi nggak ada hubungannya apa. Delik aduan. Delik aduan untuk pencemaran. Ini kan framing. Jadi diarahkan tuh, Mbak Ken. Ini nanti ahli bisa jelaskan. Saya bagus nanya sama ahli. Jadi diarahkan tuh, pengacara itu punya teknik masing-masing. Bagaimana mengarahkan sesuatu menuju ke pasal yang diinginkannya. Itu kan maunya pengacara Roy Suryo, Kalau maunya Mas Ade dan teman-teman? Kalau maunya kita 160 28 ayat 2, kenapa? Sudah ada jurisprudensinya. Kemarin waktu aku datang sini aku jelasin bahwa Bambang Tri itu sudah diputus, Mbak Ken. Diputus 4 tahun, pasalnya itu 28 ayat 2, pelapornya juga bukan Jokowi, gitu loh. Jadi jangan mengada-ngada lah. Artinya gini, mari kita memberikan pembelajaran pada masyarakat Indonesia ya, bahwa setiap pelanggaran hukum yang memang nyata, jangan dibiarkan. Laporkan. Baik. Bang Juju dianggap mengada-ngada sama Mas Adi dan teman-teman? Ya itu boleh saja, tapi faktanya ya. Faktanya apa yang dilaporkan ditahan dulu Mas Adi. Ya, tentang ijazah Jokowi tadi ya. Itu kaitannya menimbulkan suatu akibat hukum tidak? Terhadap persoalan ijazah palsu Jokowi. Tidak ada akibat hukum, ada misalnya keributan, terjadi apa? Ya katakanlah bentuk-bentukan di masyarakat secara faktual ya, bukan secara ITE, bukan secara di undang-undang ITE. Itu tidak pernah terjadi apa-apa sebetulnya. Jadi wajar-wajar dan ini menyangkut personal Jokowi sebetulnya, bahwa beliau itu tidak mempunyai ijazah asli. Baik. Saya sampaikan Mbak Ken dan teman-teman di seluruh Indonesia ya, pemeriksa, bahwa ada 2 perkara. 1 ijazah palsu, pencemaran ijazah palsu dulu nih, aku cerita lagi deh kembali. 1 ijazah palsu yang dilaporkan TPUA. Ya, TPUA melaporkan ke Barreskrim. Kalau bertanya legal standingnya juga mana? Fair nggak? Fair nggak? Enggak fair. Loh, namanya pelaporan masyarakat luas gitu melaporkan siapa saja. Dijawab. Oke, sudah dijawab kan? Udah kan? Selesai. Kalau tidak fair tadi. Iya kan, ntar dulu Bang. Aku mau jelasin dulu. Gitu loh. Yang 1 TPUA bisa melaporkan. Emang TPUA dirugiin apa? Kalau saya juga mau ngomong gitu. Ini pengacara, Mbak. Bagaimana dia menyikapi satu perkara. Ya kan, kita juga tahu, mengerti betul. Bukan nggak ngerti, ngerti betul. Ada yang namanya delik aduan, ada delik murni. Apanya yang legal standing? Kalau memang mau ditolak laporannya. Ini kita negara hukum kok. Ini diterima oleh Polda Metro Jaya, diproses juga. Diproses dan dipanggil. Pertanyaannya, cacat hukum nggak itu? Itu dulu dong. Kita jangan gini, jangan narasi. Kalau mau membela silakan, tidak apa-apa. Kita ketemu di pengadilan, kita fight. Sediakan tinjunya, kita fight. Kalau memang ini tidak memenuhi unsur, bebas toh. Misalnya apa? Kan gitu. Kalau enggak, kita ketemu bos. Baik. Bang Juju, siapa saja boleh melaporkan kok, diterima juga laporannya. Penghasutannya, bukan ijazahnya nih. Kalau ijazah, Jokowi. Bapak Jokowi, sorry. Bapak Jokowi yang bisa melaporkan. Tetapi kalau ini, 160 kok. 28 ayat 2 kok. Beda bos, beda konteks. Ada tadi, saya tanggapi ya, sedikit lagi. Mbak Ken. Sedikit lagi yang terakhir ya, ini karena sudah sedikit lagi yang pertama tadi. Harus ada impact. Harus ada dampak. Ya, dampaknya ada ke para relawan Jokowi yang melaporkan. Bukan, dampaknya apa? Persoalan ini, ya. Yang pertama, penggerudukan rumah Jokowi.
Itu bukan dampak. Oke, lalu? Ya. Yang kedua, pembakaran foto Roy Suryo dan kawan-kawan Malang Raya. Bukan dampak. Ini ada pro kontra. Ini dampak nyata. Oke. Persoalan dampak tadi katakan mungkin ada yang kecil contoh seperti itu ya. Tapi tidak berarti substansialnya. Yang ini persoalan utamanya adalah persoalan yang diduga ijazahnya Jokowi itu palsu. Itu sebetulnya. Cuman ini melebar kemana-mana ya. Kayak relawan kan, sebut relawan Jokowi melaporkan kemana-mana. Dari praktek saya selama ini, kalau relawan penguasa ya, itu cepat sekali Polri menanggapi, Mbak. Tapi kalau dari pihak kami, TPU itu melaporkan sudah 4 bulan lebih, Mas. 4 bulan lebih. Ini fakta. Ini fakta. Sudah dilakukan SP. Dan udah gitu dengan adanya penjelasan dari Barreskrim itu, kemudian case close katanya. Ditutup. Kan bagaimana? Sekarang dipanggil lagi dengan klarifikasi. Oke. Jadi yang diminta Roy Suryo CS clear dulu yang urusan ijazah palsu, gitu ya Bang Juju? Iya. Nah, itu ditutup sama Barreskrim ya, penyelidikannya seperti itu. Yang diminta clear dulu lah ijazah palsunya gitu kan. Sementara dipanggil lagi kita katanya klarifikasi. Dan klarifikasi itu yang diundang hanya seorang Egy Sujana yang sedang sakit itu, Mbak. Udah berkali-kali kita informasikan. Ada juga orang awam mengatakan, wah padahal yang diharapkan Roy Suryo CS juga dipanggil pada saat klarifikasi di Barreskrim gitu. Saya menghargai pendapat Kapolri ya, untuk diadakan gelar perkara terbuka itu. Semua pihak diundang. Ya lakukan itu saja dulu. Termasuk dari pihak kami. Ahli-ahli pihak kami diundang juga. Roy Suryo, Respons Yanipa diundang juga. Seperti itu. Tapi kan ini belum, Mas. Baru aja kok Egy Sujana pribadi seorang. Jadi yang mana Mas Adi? Gini loh, saya jelaskan lagi ya. Ini pelan-pelan ya. Jadi saya kadang-kadang kalau ketemu dimanapun kalau udah berdebat malas sudah ini saya jelasin pelan-pelan. Di dalam gelar perkara khusus yang diatur RK Polri itu ya ada tata caranya, Mbak. Saya ini sering gelar perkara. Banyak saya selesaikan melalui gelar perkara juga. Walaupun itu bukan kepastian hukum ya, kepastian hukum itu ada di pengadilan. Tetapi ada rekomendasi nanti adalah di situ. Jadi gini Mbak, saya pelapor Dumas, ada terlapor Dumas namanya. Yang tadinya saya ada pelapor Dumas ini di Wasidik, itu sebagai pelapor Dumas dia harus mengikuti tata tertib yang dilakukan oleh Barreskrim Biro Wasidik. Pelapor Dumas, terlapor Dumas akan bertemu. Nah, alangkah lucunya kalau protap ini sudah ada di Mabes Polri, terus tiba kucul-kucul karena TPUA ini mau gelar perkara, tiba-tiba memasukkan protap baru, keinginan dia. Apa contohnya? Masukkan Roy Suryo sebagai ahli, tidak bisa Mbak. Di dalam protapnya tidak boleh saling sanggah. Sebentar, pelapor Dumas, terlapor Dumas itu tidak boleh saling sanggah atau saling adu bukti di situ tidak. Dia hanya menjelaskan powerpoint, koma, ini nih konstruksi hukumnya, ini nih. Ahlinya udah ada karena semua sudah ada. Propam, Irwasum, Divkum, semua ada ahli dan ahlinya juga pengajar polisi yang notabene bilang. Sebentar. Saya bagi durasinya sama supaya adil semuanya. Saya menjelaskan pelan-pelan. Sebentar, Mas Adi ditahan dulu. Mas Adi ditahan dulu. Kalau tidak ada yang menahan diri, saya tidak akan lanjutkan dialog ini ya. Nah, kalau untuk yang di Polda Metro Jaya mengenai laporan dari relawan Jokowi ini sudah dikalkulasi juga lebih banyak tidak menguntungkan ya sehingga akhirnya menolak untuk memenuhi undangan klarifikasi. Persoalannya bukan tidak menguntungkan juga, Mbak, sesuai dengan hukum acara yang ada ya. Hukum acara pidana dalam hal ini bahwa para pelapor itu tidak terkait dengan urusan kasus ini gitu ya. Jadi mereka tidak terkait ngapain ikut-ikut di dalam kasus ini, ikut campur segala macam kan? Nah, itu yang kami hindari. Jadi artinya kami tidak mengabaikan para pelapor itu. Yang tidak ada hubungannya kepentingannya dengan Jokowi. Paling kepentingannya pernah jadi warga negara Jokowi kan gitu. Oke, baik. 10 tahun ini seorang Jokowi ya, 10 tahun memerintah ini sebagai presiden tidak pernah ditunjukkan ijazahnya. Saya adalah penggugat 3 kali, tidak pernah mau menunjukkan. Hasilnya paling NO. Benar Mbak Ken, ini akan panjang karena selain itu akan banyak lahir laporan-laporan baru. Ketika kemudian ini terjadi pembiaran terhadap persoalan ini. Yang pertama adalah banyaknya mengorbankan orang lain. Ya, artinya gini, menarik semua. Saya jadi narasumber dari salah satu media juga ya. Itu sudah mulai disebut-sebut lagi Mbak Ken. Apa tuh, Mas Adi? Orang-orang yang tidak terlibat itu sudah disebut si A, si B, yang bikin si C, yang ini si D, itu disebut-sebut secara gamblang. Muncul tokoh baru lagi. Muncul tokoh baru lagi yang sifatnya ini adalah satu hal yang saya anggap fitnah baru, ya ujaran kebencian baru, di mana orang yang tidak melakukan dituduh melakukan. Nah, menurut Mbak Ken,
Dan menurut masyarakat Indonesia, ketika yang terjadi pembiaran, apa tidak lahir laporan-laporan terus-menerus? Sehingga, baik Mas Ade. Singkat Mas Ade. Saya minta Polda Metro Jaya, kalau memang ada penundaan terhadap pemeriksaan, lengkap suratnya sesuai dengan protap Polri, dengan alasan yang tepat, monggo silakan kasih waktu. Tapi bila tidak, panggil lagi. Kita tunggu nanti.